Negara kecil Islandia bisa dikatakan adalah tempat tinggal yang sempurna karena bentang alamnya. Negara ini memiliki pemandangan hijau menyegarkan dengan pegunungan, air terjun, gletser, hingga lava gunung berapi sebagai variasinya. Meski terletak di dekat kutub utara yang dingin, sepertinya tak menjadi masalah karena Islandia sudah satu paket dengan sumber air panas yang menyembur dari tanahnya. Dengan luas wilayah hanya sekitar 103.125 km persegi, Islandia lebih kecil dari Pulau Jawa. Namun sepertinya, Islandia yang kita lihat di peta hanyalah sebagian kecil dari wilayah aslinya. Menurut penemuan yang dipublikasikan pada tahun 2021, mengemukakan bahwa Islandia mungkin merupakan ujung benua yang tenggelam. Bagi sebagian besar orang, benua di dunia hanya ada 7 benua. Namun para ahli geologi memiliki pandangan yang berbeda. Ahli geologi tidak menjadikan besarnya wilayah yang terlihat di permukaan laut sebagai patokan. Mereka justru melihat dari jenis batuan yang membentuk suatu daratan. Sebagai gambaran, tanah yang kita injak adalah bagian dari lapisan kerak bumi. Selain tanah, kerak bumi terdiri dari berbagai jenis batuan, termasuk batuan beku dan sedimen. Sedangkan kerak bumi itu sendiri merupakan lapisan terluar bumi yang memiliki 2 jenis kerak, yakni kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua lebih tebal daripada kerak samudra. Ketebalan kerak benua rata-rata 45 km. Sedangkan kerak samudra, ketebalannya hanya sekitar 5 hingga 11 km saja. Dari jenis kerak inilah, ahli geologi bisa menemukan benua yang hilang. Kebanyakan benua adalah daratan tinggi atau pegunungan yang terbuat dari kerak benua dan tersembunyi di bawah permukaan laut. Salah satu contohnya adalah Zelandia. Benua ke-8 di dunia yang sebagian besar wilayahnya terletak di bawah laut di sekitar Selandia Baru. Lika-liku penemuan Zelandia yang dinobatkan sebagai benua ke-8 sudah pernah geografi bahas di video yang ini ya, Geolovers. 4 tahun berselang setelah pengumuman ditemukannya benua Zelandia pada tahun 2021, tim geofisikawan dan geolog internasional mengungkapkan teori baru berdasarkan penelitian. Teori tersebut mengatakan bahwa Islandia mungkin saja benua yang disebut Islandia yang tenggelam di bawah Samudra Atlantik Utara sekitar 10 juta tahun yang lalu. Dilansir dari Life Science, benua Islandia membentang dari Greenland hingga Skandinavia dengan perkiraan luas 600.000 km persegi. Luas ini hampir sama dengan luas Ukraina. Sebagian wilayah di barat dan di timur sekarang tenggelam di bawah air, tetapi masih lebih tinggi dari sekitarnya. Jika permukaan laut turun 600 meter, maka kita bisa melihat lebih banyak daratan muncul di atas permukaan laut. Dengan adanya teori baru mengenai keberadaan benua Islandia ini, berarti bertolak belakang dengan teori lama tentang susunan kerak yang mendasari Samudra Atlantik Utara, serta bagaimana letusan gunung berapi dari bawah laut selama berjuta-juta tahun telah membentuk Islandia. Proses pembentukan Islandia berdasarkan teori letusan gunung berapi, sekaligus kondisi geografisnya yang meliputi es dan api, sudah pernah geografi bahas di video yang ini ya, Geolovers. Teori lama yang mengacu pada pecahnya superbenua Pangaea secara perlahan sekitar 175 juta hingga 50 juta tahun yang lalu telah menyebabkan terbentuknya Samudra Atlantik dan memisahkan benua-benua menjadi seperti yang kita lihat sekarang. Namun menurut teori baru, Pangaea tidak terbelah dengan sempurna. Dan benua Islandia yang hilang tetap menjadi daratan kering yang tidak terputus dengan lebar setidaknya 300 km dan tetap berada di atas laut hingga sekitar 10 juta tahun yang lalu. Ketika ujung timur dan barat Islandia juga tenggelam,
Akhirnya hanya Islandia modern yang tersisa. Teori baru tersebut lebih masuk akal, karena bisa menjelaskan mengapa batuan kerak di bawah Islandia modern tebalnya sekitar 45 km. Ketebalan tersebut sudah masuk dalam kriteria benua. Karena jika Islandia benar terbentuk dari letusan gunung berapi yang meletus selama jutaan tahun, maka seharusnya hanya memiliki ketebalan sekitar 8 km yang termasuk kategori kerak samudra. Bukti bahwa Islandia adalah benua semakin kuat dengan adanya fosil tanaman yang ditemukan di Greenland dan Skandinavia. Tanaman-tanaman ini memiliki biji yang sama di kedua tempat tersebut. Hal ini menguatkan teori bahwa dulu ada sebidang tanah yang luas dan kering yang menghubungkan Greenland dan Skandinavia, sehingga tanaman-tanaman ini bisa menyebar. Sayangnya, para ahli geologi belum menemukan bukti fosil hewan di wilayah yang diduga sebagai benua yang hilang tersebut. Meskipun teori baru dari penelitian ini sepertinya sangat menguatkan bahwa Islandia adalah benua, tetap saja ada yang menentang dan mengkritiknya. Tidak hanya asal menentang, namun juga disertai perbandingan dengan penelitian yang sudah ada. Jika dibandingkan dengan Zealandia yang merupakan benua tenggelam dan telah diakui oleh para ahli geologi sebagai kerak benua yang terpisah dari Antartika sebelum akhirnya tenggelam, Islandia berbeda. Di wilayah Samudra Atlantik Utara, tidak ada bukti adanya material kerak benua untuk membentuk Islandia yang lebih luas. Selain itu, juga sudah dilakukan survei magnetik di dasar Laut Atlantik Utara. Survei ini menunjukkan garis-garis yang terbentuk ketika lapisan kerak bumi yang cair mendingin dan mengeras selama jutaan tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kerak di wilayah tersebut adalah kerak samudra, bukan kerak benua. Karena dirasa belum cukup kuat bukti yang ditemukan, Profesor Julian Fulcher yang memimpin penelitian Islandia adalah benua beserta timnya dari Durham University di Inggris sedang mencoba untuk bekerja sama dengan para ahli dari berbagai negara untuk menguji lebih dalam lagi mengenai teori tersebut. Mereka akan meneliti kristal kecil yang disebut zirkon. Kristal ini dapat membantu menentukan usia dan asal batuan di wilayah tersebut, memberikan petunjuk tentang sejarah geologi Islandia. Bahkan, mereka akan melakukan pengeboran mendalam ke kerak bumi di bawah Islandia untuk mencari tanda-tanda yang khas dari benua. Pengeboran ini akan membantu mereka mendapatkan sampel langsung dari kerak bawah untuk diteliti. Terlepas belum pastinya status Islandia, namun, jika Islandia benar-benar dipatenkan sebagai benua yang tersembunyi, maka akan terjadi kehebohan dalam hukum dan politik dunia. Berdasarkan hukum PBB, negara yang memiliki laut dapat mengklaim hak eksklusif atas sumber daya mineral di atas laut terdekat jika terbukti oleh para peneliti geologi bahwa area tersebut merupakan bagian daratan benua mereka yang tenggelam. Itulah yang membuat negara-negara di seluruh dunia menghabiskan banyak uang untuk penelitian geologi yang dapat memungkinkan mereka mengklaim lebih luas hak eksploitasi mineral eksklusif di bawah landas kontinen mereka. Status baru ini pasti akan menguntungkan Islandia sebagai negara yang merupakan bagian dari benua yang tenggelam. Di sisi lain, Islandia juga akan menghadapi pergolakan dengan negara tetangganya, karena wilayah batas landas kontinen mereka dicaplok Islandia.